Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dari lisan kita selain ucapan syukur yang tak terhingga atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Besar harapan, mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dapat mempertanggungjawabkannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah tambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tercurah nikmat pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara konteks agama Islam adalah agama satu-satunya yang ada di muka bumi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisinya adalah agama Islam, di mana ajaran-ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, hatta sampai urusan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai contoh yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 23, sebagai perintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan untuk hanya menyembah kepadanya. Dan dilanjutkan, wa bil walidaini ihsana. Inilah ajaran agama Islam, di mana ajarannya mempunyai keterpautan antara pengabdian kepada Allah dengan pengabdian kepada kedua orang tua. Dalam teks pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah kepadanya. Seperti makna kalimat tahlil la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah illallah. Namun pun pada teks berikutnya, setelah kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepadanya kita beribadah, wa bil walidaini ihsana, diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dipertegas pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridhanya Allah tergantung kepada ridhanya orang tua. Pun sebaliknya, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Maka dari itulah, dari ayat dan hadis
yang termaktub tadi. Kita sebagai anak, meskipun kita sudah berkeluarga, pasti mempunyai orang tua yang kita dituntut untuk berbuat baik, berbakti kepada, di mana mereka sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita semua, sehingga kita bisa sampai seperti ini. Dan bahkan sampai dengan anak-anaknya semua sudah berkeluarga, kasih sayangnya masih sempat kita rasakan sampai dengan saat ini. Maka itulah para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua tidaklah hanya di saat mereka masih hidup. Bahkan berbuat baik pun kita dituntut bahkan sampai mereka sudah berada di liang kubur. Lantas bagaimanakah kita bisa berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tiada? Di antara salah satunya adalah dengan sering mengirimkan doa-doa kepada mereka yang sudah tiada. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi seorang mayit ketika di alam kubur. Mal mayyitu fi qabrih kal gharikil mughawwas. Tidaklah seorang mayit di alam kuburnya kal gharikil, seperti layaknya seorang yang timbul tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Apakah yang diperlukan dalam kondisi seperti itu? Apakah mereka membutuhkan harta? Apakah mereka membutuhkan takhta yang akan menyelamatkan mereka dalam kondisi tenggelam di lautan? Akan tetapi yang mereka butuhkan adalah hanyalah seutas tali yang dapat menarik mereka ke tepian, atau bahkan sebuah pelampung yang dapat menyelamatkan mereka dari tenggelamnya di lautan. Tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua meskipun mereka sudah tiada. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu populer yang sering kita dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lahu." Ketika meninggal anak cucu Nabi Adam, maka terputuslah semuanya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Mungkin orang tua kita bukan orang tua yang berada, yang bergelimang dengan harta. Atau mungkin orang tua kita bukan orang yang bergemar sedekah karena mungkin keterbatasan harta. Atau mungkin orang tua kita bukan termasuk orang-orang yang ahli ilmu, yang mempunyai ilmu yang bermanfaat buat orang lain, bahkan mungkin juga untuk dirinya. Namun yang mereka miliki hanyalah kita, anak-anaknya, yang menjadi harapan untuk mereka ketika mereka sudah tiada, yang dapat memberikan tali, yang dapat memberikan pelampung ketika kil mughawwas, mereka timbul tenggelam, yang membutuhkan pertolongan yang menyelamatkan mereka. Mungkin orang tua kita besar harapan mereka seperti orang yang ketika dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pekan lalu didemonstrasikan, seperti orang yang
kembali kepada Allah dalam kondisi suci, bersih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Namun mungkin kondisi orang tua kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masih membawa dosa-dosa yang belum terampuni, atau bahkan mereka belum sempat bertaubat, belum sempat melakukan amal kebaikan, dalam kondisi bergelimang dosa, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah memberikan kesempatan kepada kita. Awaladun salih yad'ulah, untuk kita bisa dapat berbakti meskipun hanya dengan untayan doa. Besar harapan dengan doa-doa tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menangguhkan azab kuburnya, diganti dengan rahmatnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Marilah kita bersenandung, sekaligus juga kita berdoa. Kita ingat wajah orang tua kita, mungkin yang masih ada atau mungkin yang telah tiada. Besar harapan bagi orang tua kita yang mungkin masih ada, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mungkin bagi orang tua kita yang sudah tiada, Allah ampunkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bila ku teringat jasa ayah bunda, tidaklah sedikit duka dan derita, mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang, tidak akan kebalang. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.